sosok pocong yang mukanya tuh rata, kawan-kawan. Jadi nggak ada mata, hidung, pokoknya nggak ada mulut, pokoknya rata hitam gitu. Di situ dia langsung nggak bisa berkata-kata, mau teriak nggak bisa, mau gerak nggak bisa, dia cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Sore hari ini saya udah kembali nongol di depan layar kaca Anda. Nah, tahu dong berarti saya mau bercerita. Tapi sebelum saya bercerita, seperti biasa saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share. Terima kasih banyak. Yang belum masih ditunggu ya kawan-kawan untuk subscribe, like, komen, share. Wah, ditungguin banget loh. Nah, kembali saya mau bercerita nih. Cerita kali ini datang dari teman Facebook saya yang namanya minta disamarkan. Baiklah ya kawan-kawan ya. Saya mau menyamarkan namanya menjadi Reno. Sebut aja Reno ya kawan-kawan. Judulnya Ranjang Besi di Rumah Kosong. Kenapa ya judulnya Ranjang Besi di Rumah Kosong? Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mas Reno yang dirumahkan kawan-kawan. Pada saat corona ini, Mas Reno dirumahkan di rumah. Jadi beliau ini sama sekali tidak punya pekerjaan, tidak ada pendapatan sama sekali. Barang-barangnya pun sudah ludes terjual semua kawan-kawan. Dia udah gak punya barang-barang yang bisa untuk dijual. Nah pada hari itu, anak-anaknya itu udah mulai kelaparan. Nah pasti nanti ada yang nanya nih, kenapa nih Mas Reno kok gak punya pendapatan sama sekali, kan bisa ojol. Dia itu gak punya motor kawan-kawan, gak punya kendaraan sama sekali. Jadi dia mau ojol pun bagaimana caranya, orang gak ada kendaraannya. Jadi beliau ini bingung, dia ini jual-jualin barang-barang yang ada di rumahnya seperti TV, Magicom, semua tuh udah terjual. Pada hari itu beliau tuh udah bingung lagi nih apa yang dijual karena udah gak ada, udah kosong nih ya semuanya. Pada akhirnya Mas Reno ini memutuskan untuk sekedar berjalan-jalan aja di perumahan yang dia kontrak ini. Sedang dia jalan-jalan, dia melihat lah ya ke sebuah rumah kosong yang kira-kira kurang lebih 20 tahun kata Mas Reno rumah itu udah tidak dihuni. Kenapa rumah itu tidak dihuni? Karena rumah itu bekas perampokan dan juga pembunuhan. Jadi rumah itu kosong melompong. Barang-barangnya pun ditinggal begitu saja. Mas Reno ini berpikir, oh berarti barang-barangnya ini udah gak dipakai kali ya, karena kan udah istilahnya udah ditinggal gitu aja sama yang punya. Ya udah Mas Reno akhirnya nekat nih kawan-kawan untuk mengambil sebuah ranjang besi. Nah besinya ini ceritanya mau dia jual lah ya ke pengepul. Karena kan kalau misalnya dijual tuh uangnya lumayan, bisa untuk makan anak-anaknya, istrinya gitu kan pikiran dia. Oke lah, dia masuk lah ya ke rumah kosong itu. Rumah kosongnya tuh udah berdebu banget karena pada saat itu udah berapa tahun lah kawan-kawan itu rumah udah nggak pernah dibersihin, udah nggak pernah ada orang yang berani masuk ke situ pun. Pas sampai masuk ke dalam sana, Mas Reno melihat barang-barangnya ada beberapa yang masih bagus juga. Tapi Mas Reno tetap itu pengennya ngambilnya tuh si ranjang besi ini karena kan besinya itu bagus, besar gitu. Pikir Mas Reno ini besinya kan mahal gitu untuk dijual. Akhirnya Mas Reno udah diroboh-robohin lah ya sama dia, dicepot-cepotin, ditaruh di karung. Ini udah siap-siap nih dia pergi. Datanglah dia ke pengepul dan menjual itu. Berhasil lah dia menjual itu ceritanya kawan-kawan. Nah setelah menjual hal ini, menjual si ranjang ini, Mas Reno mengira udah selesai dong, dia dapat duit udah selesai. Tapi ternyata kawan-kawan kejanggalannya mulai terjadi. Malam setelah dia menjual ranjang itu, dia menuju kamar mandi nih ceritanya kawan-kawan. Jam 9 malam menuju kamar mandi. Kamar mandi dia itu ada di belakang kontrakannya dia. Jadi
dia tuh kamar mandinya di luar, nggak ada di dalam rumah ya, jadi dia harus keluar nih. Begitu dia keluar, dia melihat sosok pocong yang mukanya tuh rata, kawan-kawan. Jadi nggak ada mata, hidung, pokoknya nggak ada mulut, pokoknya rata hitam gitu. Di situ dia langsung nggak bisa berkata-kata, mau teriak nggak bisa, mau gerak nggak bisa, dia cuma gitu-gitu aja. Nah, terus dia tuh mendengar suara bilang kembalikan, 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 gitu-gitu terus. Mas Reno tuh kaget, mau ngomong pun nggak bisa, jadi gitu-gitu aja. Saking dia kayak orang ketakutan apa gimana gitu. Berapa menit kemudian ditepak sama istrinya, dia bilang, Mas mau kemana? Astagfirullahaladzim, baru dia gitu. Enggak, tadi ada apa, kata istrinya. Nggak ada apa-apaan. Enggak, saya mau kamar mandi. Ya udah kamar mandi sono, kata istrinya. Akhirnya Mas Reno masuk kamar mandi. Sambil pipis itu ya Mas Reno di kamar mandi itu, dia tuh masih ngiang-ngiang tadi apa yang diucapkan si pocong ini. Dia bilang kembalikan, kembalikan, gitu-gitu. Mas Reno masih nggak ngerti, apa yang mau gue balikin sama si pocong, jelas-jelas gue nggak ngambil punya si pocong, apapun itu, kata dia gitu kan. Udah, Mas Reno keluar kamar mandi, tetap beraktivitas seperti biasa lah ya. Besok paginya Mas Reno kembali ya nyantai-nyantai lah ya, sambil nyari-nyari pekerjaan di koran waktu itu. Pas dia lihat, wah nih ada nih enak nih, bagus nih kayaknya, dia coba-coba ngelamar lah ya kawan-kawan. Tapi tetap aja gagal karena pada saat itu kan corona, jadi ya banyaklah ya karyawan yang dirumahkan, terus perusahaan juga banyak yang mempersedikit lah karyawan mereka. Jadi ya walaupun dia ngelamar kemanapun ya tetap aja ada beberapa yang gagal masuk, sekalinya masuk jauh dia nggak punya ongkos gitu. Pokoknya ada kendala lah ya kawan-kawan waktu itu. Nah di malam kedua tiba-tiba Mas Reno ini lagi abis jemur-jemur baju, katanya bantuin istrinya nih nyuci-nyuci. Akhirnya kan istrinya itu nyuci-nyuciin baju-baju tetangganya, jadi kayak tukang cuci gitulah kawan-kawan ya, istrinya membantu biar ada pendapatan gitu kan. Dia lagi bantu-bantu ini istrinya, dia bagian ngejemur di belakang. Waktu itu udah mau maghrib, jam 5:30 lah ya. Pas 5:30 itu Mas Reno lagi jemur-jemur, tiba-tiba Mas Reno tuh nengok ke arah belakang. Pas di depan mukanya itu kawan-kawan, si pocong tuh berdiri di depan muka dia. Pocong yang sama, nggak ada mata, hidung, semuanya rata, cuma hitam aja. Terus Mas Reno tuh langsung bengong. Seperti biasa Mas Reno cuma ngangak dong gitu-gitu, tapi dia tuh nggak bisa berkata apapun gitu, mulutnya tuh nggak bisa mengeluarkan kata-kata, cuma di kupingnya tuh dengar kembalikan, 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 gitu-gitu terus. Terus Mas Reno bilang begitu-gitu. Nah istrinya kan bingung, kenapa tuh orang kok nganga-nganga aja, Mas kenapa gitu kan, ditanya. Astagfirullahaladzim, kenapa, kata istrinya. Enggak kenapa-napa. Mas Reno masih belum mau cerita tuh kawan-kawan, kalau dia pernah menjual ranjang di rumah kosong itu. Nah Mas Reno tetap aja, dia berpikir nih Mas Reno nih, tetap aja dia diem aja, nggak ngomong apapun sama istrinya tentang hal itu. Besok paginya Mas Reno ngopi-ngopi di depan. Mas Reno memikirkan nih, kok udah 2 kali ya ada pocong yang datang dan minta kembalikan. Nah Mas Reno mulai berpikir, apa yang harus gue kembalikan gitu kan. Pas Mas Reno pikir, dia langsung teringat sama ranjang itu kawan-kawan, ranjang besi yang udah dia jual. Aduh, kata Mas Reno, jangan-jangan ini masalahnya di ranjang itu, kata dia. Karena abis gue jual tuh ranjang, terus kok gue didatengin pocong, katanya. Kenapa ya? Aduh, bingung kan nih Mas Reno akhirnya. Gue duit dari mana nih, katanya, gue harus nebus nih ranjang gitu kan. Gue takut lagi, kata dia. Tapi didatengin mulu, kata Mas Reno. Mas Reno lagi jalan nih ceritanya kawan-kawan, malam-malam disuruh sama istrinya, katanya istrinya beli beras dulu Mas ke warung. Dia jalan kaki kan menuju warung, warungnya tuh nggak jauh padahal loh kawan-kawan. Dan ketemu lagi sama si pocong rata itu. Nah ketemu pocong rata itu mendekati Mas Reno, kemudian mendekati wajahnya ke Mas Reno dan membisikkan sesuatu, yaitu
kembalikan, kembalikan, kembalikan gitu. Dia berkata seperti itu walaupun ya nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, tapi suaranya tuh jelas banget Mas Reno dengar, bilang kembalikan, 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 seperti itu. Mas Reno yang mendengar seperti itu, aduh gimana nih, kayak orang nggak bisa berkata-kata tahu Mas Reno kalau ketemu si Po Cica ini, langsung gitu-gitu aja, mau teriak mau apa tuh nggak bisa. Akhirnya dia tuh dalam hatinya membaca ayat kursi, tenang, baru tuh dia bisa bergerak kawan-kawan. Mas Reno nggak mau dong dikejar-kejar terus sama si Po Cica ini kan, sama si pocong rata ini kan, gimana caranya gitu dia melepaskan pocong rata ini. Akhirnya besokannya dia datang ke pengepul itu dan bilang kalau dia mau ranjang itu dikembalikan. Waktu itu Mas Reno menjual ranjang itu seharga 800.000 ternyata kawan-kawan, 800.000. Nah si pengepul ini bilang ya udah kalau mau dikembaliin duitnya harusnya kembali lagi dong. Aduh duit dari mana, kata Mas Reno. Bingung lagi nih Mas Reno nih nyari pikiran. Akhirnya dia menceritakan hal inilah pada istrinya gitu kan, bahwa dia tuh menjual ranjang yang ada di perumahan sebelah itu, dan rumahnya tuh udah lama kosong, bekas pembunuhan juga, perampokan juga kawan-kawan di situ. Nah Mas Reno ini menjualnya, bayangin. Padahal itu bukan miliknya sendiri, makanya itu dia diuber-uber terus sama si pocong rata. Nah si istrinya bilang, aduh mas gimana ya, katanya. Aduh aku cuma punya ini doang. Istrinya waktu itu punya satu handphone kawan-kawan. Handphone itu handphone biasa ya, bukan Android. Dia paling harganya berapa sama uang cucian deh, kata dia nggak apa-apa. Akhirnya dia tambahin, ada nih uang 800, dibawalah ke pengepul itu kawan-kawan. Mas Reno akhirnya dikasih lah ranjang itu, ranjang yang udah dirapi-rapin tuh kan, akhirnya bisa dipasang lagi. Sebenarnya itu kan tinggal dipasang aja kawan-kawan. Mas Reno datang nih akhirnya ke rumah kosong itu, mana udah mau maghrib, 5:30 tuh Mas Reno datang ya, 5:30 sore Mas Reno datang dengan langkah yang deg-degan. Sebenarnya dia tuh waktu itu katanya dia tetap masangin semua tuh kan ranjangnya, pakai senter tuh dia tuh, karena udah mulai gelap banget gitu kan, jadi dia harus buru-buru pasang sebelum malam gitu kan. Dipasang-pasangin tuh malam-malam itu, pasangin, rapiin, udah rapi dia keluar. Pas dia keluar nengok ke atas gini, aduh ada si Po Cica rata itu lagi, ada si pocong rata itu lagi. Pocong rata itu langsung, Mas Reno nih di bawah, pocongnya di atas gitu ke mukanya Mas Reno, tau nggak. Terus Mas Reno langsung biasa kalau misalnya dideketin pocong itu, Mas Reno itu nggak bisa ngomong kawan-kawan, sama sekali nggak bisa berkata-kata, cuma diem doang, gitu-gitu doang. Terus si Po Cica itu, pocong itu bilang gini, makasih gitu. Mas Reno bayangin kawan-kawan, ngomong kayak gitu. Mas Reno yang dengar kayak gitu, dalam hatinya dia baca surat-surat yang hafalnya dia apa aja, langsung dia bisa bergerak, dia langsung lari tuh kawan-kawan, lari kabur, udah dia nggak kunci itu pagar, dia kabur pokoknya. Kapok dia waktu itu. Makanya itu dia kawan-kawan, makanya dia nggak mau menginjakkan kakinya dia lagi ke rumah kosong itu. Rumah kosong itu letaknya ada di perumahan sebelah dari perumahan dia, di depan. Jadi istilahnya rumahnya itu memang sudah lama kosong, kurang lebih 20 tahun, karena ada perampokan dan pembunuhan di dalam rumah itu. Jadi di dalam rumah itu ada 4 orang, yang meninggal tuh 3 orang, yang 1 orang aja yang hidup, yaitu anaknya itu masih hidup sampai sekarang, kita nggak tahu di mana anaknya itu. Jadi yang 3 orang ini meninggal di dalam rumah itu kawan-kawan. Begitu ceritanya. Mas Reno berani-beranian ngambil ranjang itu untuk dijual, bayangkan. Makanya dia dikejar sama si pocong muka rata itu kan. Kawan-kawan, begitu ceritanya. Serem kan ya? Serem banget. Ya udah, gitulah kawan-kawan ceritanya dari Mas Reno. Makasih banyak ya kawan-kawan sudah nonton cerita aku hari ini. Terima kasih sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Ditunggu subscribe dan like-nya ya, oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.